Saudara, keluarga kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibie berharap Timnas bisa menang lawan Iran di final Piala Asia minggu nanti. Istri penjaga gawang Timnas Futsal Ahmad Habibie bersyukur Indonesia bisa melangkah dan mencetak sejarah ke final di Piala Asia Futsal 2026. Menurut sang istri, suaminya mengikuti jejak almarhum ayahnya sebagai penjaga gawang. Habibie rutin mengikuti turnamen sejak remaja dan intens mengikuti kompetisi futsal setelah menyelesaikan bangku SMK. Keluarga berharap Habibie tetap fokus di laga final melawan Iran agar bisa meraih kemenangan. Beda lagi. Nggak dibingkai, Mbak? Nyimpen satu, tapi bukan di lemari. Dia selalu setiap abis tanding itu pasti selalu hubungin keluarga. Ya bilang alhamdulillah menang, ayah menang lagi. Bilang terima kasih juga udah support terus. Ya kita cuma bisa support terus sampai final nanti, mudah-mudahan futsal bisa kasih terbaik, bisa menang, bisa bawa harum nama Indonesia. Saudara, Timnas Futsal melaju ke partai final usai kalahkan tim kuat Jepang. Bagaimana peluang Timnas di final menghadapi Raja Asia Iran? Kita bahas malam hari ini bersama analis sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam. Ya, malam Adri. Oke, kalau Bung Firzi ini kan ngelihat pertandingan kemarin ya, saat Timnas lawan Jepang ya Bung ya, langsung di Indonesia Arena ya. Betul. Nah, gimana ya, semua sih pertandingan Piala Asia Futsal di Indonesia Arena, betul. Oke, kalau melihat kemarin performa Timnas Indonesia pada saat melawan Jepang, gimana kemarin Bung? Wah, ya itu pertandingan yang sangat-sangat menegangkan, dramatis, dan luar biasa ya. Atmosfer stadion juga luar biasa, dan yang ingin saya soroti sih adalah bagaimana kekuatan fisik dan mental ya para pemain kita dalam menghadapi tekanan dari Jepang yang notabene berada di peringkat 5 dunia ya. Jadi di Piala Asia Futsal ini kan emang hanya ada dua juara ya selama ini ya Mbak Audrey ya, Iran dan juga Jepang. Jepang udah juara 4 kali. Tapi kita bisa mengatasi tekanan dari mereka walaupun mereka 2 kali mengejar ketertinggalan dari kita ya, dari 2-0 jadi 2-2 dan dari 3-2 jadi 3-3. Dan kemudian ketika laga memasuki extra time, tekanan-tekanan mereka juga luar biasa. Habibie tadi juga disorot, keluarganya itu tampil luar biasa juga di bawah Mistar. Dan ini merupakan suatu hasil yang sangat-sangat membanggakan dan itu sangat terasa sekali di Indonesia Arena kemarin, di mana para supporter menjadi satu dengan kelima pemain di lapangan ya, memberikan energi ekstra bagi mereka, Mbak Audrey. Oke, besok kan kita akan lawan Iran ya, Bung Firzi ya? Betul. Nah, sejauh ini kalau kita kemarin sudah bisa mengalahkan Jepang, besok kansnya ke Iran gimana? Ya, kansnya memang ini Iran tim yang bukan main-main lah ya di level Asia, karena dari 17 kali pergelaran Piala Futsal Asia mereka masuk final 15 kali. Dari 15 kali itu mereka menang 13 kali. Dan mereka adalah the highest rank team di turnamen ini ya. Mereka duduk di peringkat ke-5 dunia. Ini memang benar-benar tim super. Dan tapi pelatih Heto Souto di press conference hari ini jam siang tadi dia mengatakan bahwa hal ini berarti semua tekanan ini akan ada di Iran. Jadi Iran itu akan berada di tekanan, mereka yang diunggulkan jauh, mereka yang punya rekor pertandingan jauh. Iran ini adalah tim yang Souto mencatat tadi dalam 105 pertandingan di kompetisi AFC mereka hanya kalah 4 kali gitu. Jadi di sini this is a game untuk Iran kalah gitu. Jadi Iran tuh sebenarnya harus menang dalam pertandingan ini dan tekanan. Jadi memang ini adalah suatu hal yang mungkin kita bisa mainkan ya. Bagaimana kita bisa bermain lepas tanpa beban. Toh kita mencapai semifinal saja udah jadi sejarah. Apalagi mencapai partai pamungkas gitu, Pak. Tapi tentu saja kemarin pada saat kita menang lawan Vietnam, kemudian juga Jepang, dan besok lawan Iran, kansnya itu masih terbuka ya. Kalau syukur-syukur, dan pasti harapan kita bersama, besok kita bisa juga menang lawan Iran. Dan akhirnya menjadi juara.
Iya benar, apalagi kita juga tahu ya pelatih Fahid Syamsi ini sebenarnya punya kenangan bagus juga di Jakarta ya. Dia pernah mengangkat trofi Piala Asia Futsal 2002. Ketika itu mereka mengalahkan Jepang 6-0 di Jakarta. Nah, ini kan juga lagi-lagi ada tekanan nih bagi pemain Hmm. mereka, pelatih juga untuk memberikan yang terbaik bagi hasil mereka. Tapi kita dengan apa yang kita capai selama ini, dengan peningkatan performa yang kita udah tunjukkan dari Piala AFF Futsal, dari SEA Games, terutama kita menangin SEA Games medali emas untuk pertama kalinya, mengalahkan dominasi Thailand, dan juga kita di sini bisa balas dendam kemarin di laga perempat final ketika menghadapi Vietnam, yang kita kalah lawan Vietnam di SEA Games juga. Ini tim berada dalam kondisi bagus, dalam kondisi mental yang luar biasa, dan juga itu yang dikatakan Coach Soto juga ya, Mbak Audrey. Kalau misalnya Iran ini kan tipikal khas tim-tim Asia Barat ya, baik dalam sepak bola maupun futsal. Mereka punya keunggulan fisik sangat luar biasa gitu. Hmm. Dan ini dalam permainan futsal juga sangat penting. Tapi Soto mencatat bahwa para pemainnya itu harus meng-counter ini dengan intelijensia permainan, dengan tempo permainan yang cepat agar bisa menegasikan kekuatan-kekuatan yang Iran punya. Jadi dengan dukungan Indonesia Arena menurut saya segala hal masih bisa sangat terbuka. Tapi yang penting juga anak-anak harus bermain itu tadi ya, jangan terlalu terbebani, dan mereka juga pasti tahu misi mereka itu. Apapun yang terjadi mereka telah menciptakan sejarah dan kita akan dukung mereka apapun hasilnya nanti, Sabtu nanti. Nah, Bung Firzi, kemarin kita sudah unggul lawan Jepang. Tapi apa Ya. kira-kira yang perlu menjadi catatan, perlu menjadi evaluasi untuk besok kita siap bertanding lawan Iran? Iya, kemarin itu kan sebenarnya lawan Jepang kita bisa menyelamatkan diri dari keunggulan yang hilang ya. Nah, ini juga yang dicatat Coach Hector seusai pertandingan, bahwa dalam skor 2-0 awal babak kedua kita mencetak gol kedua tuh kayaknya para pemain ada ngerasa sedikit lepas beban gitu. Itu yang nggak boleh terjadi melawan tim-tim elit. Jadi setelah skor kembali jadi 2-2, dia mengatakan bahwa para pemain baru mulai menemukan lagi ritmenya, keagresifannya, permainan cepatnya, dan itu yang harus dilakukan. Mereka harus bisa menahan bola dengan lebih baik, mereka harus bisa memanfaatkan segala situation dan menciptakan situation di pertandingan menghadapi tim sekelas Iran. Jadi tidak boleh lengah sedikit pun, menjaga konsentrasi, dan itu yang harus dilakukan nanti, Mbak. Oke, kalau di sepak bola kan ketika setiap kali pertandingan akan memengaruhi ranking ya, Bung Firzi ya. Nah, kalau misalnya futsal sendiri, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap ranking dunia? Ya tentu saja ya, dan kita akan lihat juga, kita kan dalam misi juga terus untuk memperbaiki peningkatan permainan timnas futsal kita ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana mereka dari menjadi Piala AFF Futsal itu akhirnya kita menjadi juara lagi setelah 2010. Terus kemudian kita mengalahkan Thailand nih, tim yang benar-benar super tim di Asia Tenggara yang selalu menggaet medali emas di SEA Games sebelum ini. Dan ini yang kita bisa lakukan sekarang. Trajektorinya bagus dari timnas futsal, tentu secara ranking dunia kita juga akan bisa meningkatkan diri. Kita sudah berada di level Asia ya sekarang, dan ini kan yang kita inginkan. Kita bukan lagi berada di level ASEAN, tapi kita berada di level Asia, dan harapannya kita bisa terus menanjak terus hingga bersaing di level dunia di Piala Dunia Futsal nanti. Jadi memang ini adalah saat-saat yang mengasihkan bagi para pendukung timnas futsal ya di mana-mana. Jadi saya ingin berharap bisa melihat Coach Hector bekerja terus dengan timnya yang luar biasa ini, semua yang berada di balik layar juga, untuk meneruskan trajektori bagus kita di dunia futsal ini, Mbak Audrey. Oke, analis sepak bola Bung Firzi Idris, terima kasih untuk ulasannya. Selamat malam.